sini saya akan menjelaskan tentang pengertian turunan fungsional asam karboksilat. Turunan asam karboksilat itu adalah senyawa organik yang terbentuk ketika gugus hidroksil OH pada gugus karboksilat COOH digantikan oleh gugus atom lain. Selanjutnya itu ada turunan fungsional asam karboksilat. Itu dibagi menjadi dua, yaitu struktur umum dan gugus fungsi. Struktur umum itu merupakan susunan dari senyawa dengan rumus RCOX, di mana R adalah gugus alkil atau aril, CO itu adalah gugus karbonil, dan X itu adalah gugus pengganti yang menggantikan gugus OH pada asam karboksilat. Yang kedua itu gugus fungsi. Gugus fungsi itu bagian struktur yang menentukan sifat dan jenis senyawa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halida asam. Halida asam memiliki rumus umum yaitu RCOX, di mana R adalah gugus alkil, CO itu gugus karbonil, dan X adalah gugus halogen. Asam halida juga memiliki gugus fungsi yang ditandai dengan ikatan antar karbonil dengan halogen. Halida juga memiliki sifat fisik yaitu bersifat beracun, agak reaktif, dan mudah mengiritasi mata. Anhidrida asam itu merupakan jenis anhidrida asam yang paling umum dan banyak digunakan di industri. Sifat kimia itu sangat reaktif dan sering digunakan sebagai agen asilasi dalam sintesis, dan reaksinya itu mudah bereaksi dengan alkohol, fenol, dan amonia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ester. Secara struktur kimia, ester merupakan senyawa turunan asam karboksilat di mana gugus hidroksil digantikan oleh gugus alkoksi sehingga menghasilkan rumus umum RCOOR. Senyawa ester ini memiliki karakteristik yang sangat unik, yaitu sifatnya yang mudah menguap dan dikenal luas karena memiliki aroma buah-buahan yang sangat harum. Karena keunggulan aromanya inilah, di dunia industri, ester banyak sekali digunakan secara sintetis sebagai perisai makanan atau essence, serta bahan dasar wewangian dan parfum yang sering kita gunakan. Berbeda dengan ester yang identik dengan wewangian, amida adalah senyawa organik turunan asam karboksilat yang memiliki gugus fungsional berupa atom nitrogen. Senyawa amida ini memiliki karakteristik ikatan yang sangat stabil dan kuat. Di alam, ikatan amida ini sebenarnya adalah ikatan peptida yang membentuk protein dalam tubuh kita. Sedangkan di industri murni, sifat kuatnya dimanfaatkan untuk memproduksi serat sintetis seperti nilon dan bahan tekstil lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nitril. Apa itu nitril? Nitril merupakan senyawa organik yang mengandung gugus fungsi cyano atau CN, yaitu atom karbon yang berikatan rangkap 3 dengan atom nitrogen. Yang selanjutnya yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Dimulai dari sifat fisik. Yang pertama yaitu titik didih yang bervariasi. Amida memiliki titik didih paling tinggi karena dapat membentuk ikatan hidrogen yang kuat. Ester memiliki titik didih lebih rendah dibanding asam karboksilat. Yang kedua yaitu kelarutan dalam air. Turunan dengan rantai karbon pendek umumnya larut dalam air. Kelarutan menurun seiring bertambahnya panjang rantai karbon. Yang ketiga yaitu bau khas. Ester umumnya berbau harum seperti buah-buahan. Anhidrida dan asil halida memiliki bau tajam dan menyengat. Yang keempat yaitu kepolaran. Semua turunan asam karboksilat bersifat polar karena mengandung gugus karbonil CO. Yang selanjutnya sifat kimia. Yang pertama hidrolisis. Turunan asam karboksilat dapat dihidrolisis menjadi asam karboksilat. Yang kedua substitusi nukleofil asil. Gugus yang berikatan pada karbon dapat digantikan oleh nukleofil lain. Yang ketiga yaitu reduksi. Ester asam karboksilat dan amida dapat direduksi menjadi alkohol atau amina. Yang keempat, pembentukan ester. Asam karboksilat bereaksi dengan alkohol menghasilkan ester. Yang kelima yaitu dekarbonasi, yaitu pelepasan gugus karboksil sebagai CO2. Yang selanjutnya yaitu sifat kimia. Yang pertama yaitu hidrolisis. Turunan asam karboksilat dapat dihidrolisis menjadi asam karboksilat. Yang kedua yaitu substitusi nukleofil asil. Gugus yang terikat pada karbon dapat digantikan oleh nukleofil lain. Yang ketiga yaitu reduksi. Ester dan asam karboksilat dan amida dapat direduksi menjadi alkohol atau amina. Sekarang kita masuk ke reaksi dan urutan reaktivitas turunan asam karboksilat. Yang pertama itu ada hidrolisis. Hidrolisis adalah reaksi pemecahan turunan asam karboksilat dengan air menjadi asam karboksilat dan alkohol atau amonia.
tapi itu tergantung jenis senyawanya. Yang kedua itu esterifikasi. Esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat dan alkohol dengan menghasilkan air, dan biasanya ini menggunakan katalis asam. Yang ketiga itu amidasi. Amidasi adalah reaksi pembentukan amida dari asam karboksilat yang bereaksi dengan amonia atau amina dan akan menghasilkan air. Yang keempat ada reduksi. Reduksi adalah reaksi penambahan hidrogen yang mengubah turunan asam karboksilat menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti alkohol atau amina. Berikutnya adalah urutan reaktivitas, dan urutan reaktivitasnya itu yang pertama itu halida asam, terus anhirida asam, kemudian ester, amida dan nitril. Nah, jadi alasannya itu adalah semakin baik leaving groupnya atau gugus pergi yang dimiliki sebuah senyawa, maka semakin mudah senyawa tersebut untuk bereaksi. Selanjutnya ada study case-nya. Study case-nya itu adalah pewangi pakaian. Pewangi pakaian ini biasa kita gunakan dalam sehari-hari untuk mewangikan pakaian kita, dan dalam pewangi pakaian ini terdapat senyawa ester yaitu etil asetat, dan nanti etil asetat ini memberikan aroma buah yang segar pada pakaian yang kita berikan. Nah, etil asetat ini adalah senyawa yang mudah menguap. Saat pakaian dikenakan atau terkena suhu tubuh, ester akan melepaskan molekul aroma buah yang segar ke udara sehingga wangi pakaian kita tercium dengan segar.